kasih Anda masih bersama kami di acara Kata Dokter yang masih membahas mengenai permasalahan ibu hamil dan tentunya anak-anak bagaimana kalau sakit di masa pandemi COVID-19 ini. Ada dokter Dimple, ada dokter Boyke dong di ujung sana. Kita masing-masing di tempat yang berbeda, tapi kita membahas sesuatu yang penting. Tadi dokter Boyke berhenti waktu bertanya mengenai, sebenarnya saya bukan bertanya, dia lagi cari dukungan sebetulnya. Begitu nggak dokter Boyke ya? Iya kan? Dukungan karena secara logika saya ya, nanti repotlah hamil di saat pandemi ini kan, kadang-kadang mesti USG dan sebagainya. Makanya saya saya anjurkan kasih kondom, kasih pil supaya mereka jangan hamil dalam 6 bulan sampai selesai dulu pandemi. Saya nggak tahu kalau dokter. Jangan. Kalau saya pertama kali adalah setelah punya suami, boleh-boleh aja dong dokter Gorga. Masa orang hamil nggak boleh? Gimana kalau menurut dokter Gorga? Suasananya loh. Silakan dokter Gorga. Ya dok, terima kasih. Jadi sebenarnya itu keputusan yang diambil dari pasien, terus kita edukasi juga. Jadi sebenarnya untuk hamil pada masa seperti sekarang ini tidak masalah, tapi dia harus tahu kesulitan-kesulitan yang akan dilalui. Misalnya ya dia harus keluar untuk memeriksakan diri, ya, dan dia juga harus tahu bahwa kehamilan itu sendiri kan akan membuat perubahan-perubahan pada tubuh, terutama pada sistem imun. Nah, kita tahu walaupun di literatur menyatakan belum ada data dampak yang lebih jauh COVID-19 terhadap kehamilan, tapi kita tahu bahwa pada ibu hamil angka penyakit infeksi saluran nafas itu lebih tinggi, jadi lebih gampang pilek, batuk, ya apalagi kalau tidak menjaga sistem imunnya ya, daya tahan tubuhnya. Jadi makanya kelompok-kelompok bumil ini akan kita jaga, kita masukkan ke dalam kelompok yang rentan karena takutnya dengan perkembangan pandemi ini pasien bumil itu akan lebih gampang terinfeksi begitu pada COVID-19. Jadi dokter Gorga, kan banyak nih pasti pasien dokter Gorga juga yang program hamil. Apakah program-program hamilnya ditunda dulu menunggu sampai pandemik ataukah masih terus? Kalau kecuali ya pasien-pasien yang masih di awal-awal pengobatan untuk virus tokso dan sebagainya. Tapi biasanya untuk program-program hamil apakah ditunda sampai menunggu pandemik selesai ataukah masih terus? Kita berikan edukasi dulu dok. Maksudnya keadaan begini. Kalau misalnya ibu mau lanjut, kita kan pasti akan melakukan sering USG, melihat sel telurnya, melihat perkembangan telurnya. Nah, pasti kan mau nggak mau pasien harus berangkat untuk mengecek. Nah, untuk keluar dari rumah saja kan sudah ada risiko untuk terjadi penularan virus kan. Ya, seandainya dia lupa cuci tangan atau pulang nanti dia tanpa sengaja dia bajunya misalnya kurang bersih atau apa, dan di situ dia terpapar. Nah, di situ risiko-risiko itu saya biasanya jelasin dulu kepada pasien. Dia harus tahu dulu bahwa kalau hamil kesulitannya pasti akan ada di fase itu gitu. Kalau dia memang mau kekeh ya kita kan biasanya yang program hamil kan udah lama juga, udah 2 tahun, 3 tahun nggak punya anak. Tapi kalau saya tetap kalau boleh sih Bu, saya mohon janganlah gitu loh. Ya memang sih, kebanyakan sih pasien saya dok, kalau misalnya kita katakan begitu, terutama yang program yang sudah lama ya, untuk menginginkan kehamilan, dia biasanya menunda. Menunda, paling 2-3 bulan ini kita lihat dulu Bu, dan mereka mau. Apalagi kan kalau misalnya pasien-pasien yang infertil, misalnya ada kista endometriosis, kan harus tindakan laparoskopi misalnya. Nah, saya biasanya sarankan tunda dulu deh Bu, risikonya tinggi, jangan sampai pasiennya datang ke rumah sakit, dirawat inap, malah jadi kena COVID. Nah, maaf dok ya, kalau pasien hamil itu daya tahan tubuhnya itu tetap saja naik atau malah turun? Fungsi sistem imunnya pasti berubah. Nah, tergantung dari keadaan nutrisi ibunya sendiri, bagaimana pola makannya, kesehatannya, ya di situ ininya perbedaannya. Jadi belum tentu turun, tapi ada perubahan. Kita takutnya adalah kalau dia turun kan berarti resiko lebih tinggi begitu ya. Ya, tapi belum tentu kalau memang nutrisinya baik. Nah, seperti dia anjurannya sekarang kan ada olahraga atau berjemur di pagi hari, itu kan juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh ya. Iya. Ya, tapi Gorga, umumnya hamil-hamil di saat ini tuh pasti mereka stres deh. Ya. Orang pasien yang sudah keburu hamil sebelumnya ini kan masih ikut nih
sekarang kan waktu itu masih belum tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Mereka juga stres banget. Nelfon lagi, ini lagi, dok batuk dok, apa bener ini, gimana bayinya, udah stres banget. Jadi saya katakan juga kepada mereka-mereka yang sedang hamil bahwa justru dengan bertambahnya stres ibu justru juga menambah penurunan. Udah berpikir positif, tapi kan itu nggak gampang ya. Saya juga pernah mengikuti saran-saran dari teman-teman saya yang psikiater. Mereka bahkan sampai harus datang ke psikiater loh untuk mendapatkan ketenangan pada hamil di saat COVID ini. Banyak juga yang seperti itu nggak, Dokter Gorga, di pasien dokter? Sebenarnya banyak sih dok. Jadi kadang-kadang pasien tuh jadi banyak WhatsApp. Misalnya dia batuk sedikit aja dia, aduh dok, saya batuk nih. Gimana ya? Kita pasti anjurkan perbaiki nutrisi, istirahat yang cukup. Coba kita lihat dulu gejalanya. Kalau gejalanya membaik, ya berarti oke. Tapi kalau misalnya gejalanya makin parah, sebaiknya ke dokter untuk diperiksa. Gitu. Dan kita anjurkan untuk stay at home dulu. Ya, jadi misalnya kalau dia ada batuk sedikit, ya di rumah aja dulu. Gitu. Betul. Jadi pasien-pasien hamil yang batuk di rumah dulu dan harus menggunakan masker. Saya bahkan pisahkan dengan suaminya. Ya. Karena kita juga tutup kan. Ya. Betul. Tapi suruh pisah sama suaminya ya Pak. Ya memang nyatanya seperti itu. Mereka sampai nanya lagi, dokter ini saya ketujuh. Enggak Bu, cuman kan kita tetap aja takut. Kasihan suaminya nanti ketularan. Pisah kamar aja, saya bilang gitu. Biasanya sih seperti itu. Coba, saya masih penasaran nih ya, Dokter Dimple, Dokter Gorga, kalau waktu-waktu yang sekarang, ini kan masih ada hujan, terpanas, ini adalah masa pancaroba, di mana biasanya yang berjaya itu adalah demam berdarah. Jadi ini tahun-tahun lalu di masa-masa sekarang, demam berdarah tuh lagi panen-panennya. Nah, belakangan COVID-19 itu juga bikin serem nih, karena kadang-kadang dia bikin positif demam berdarah. Seakan-akan IgG-IgM-nya itu positif, ternyata larinya COVID-19. Tapi kemarin baru kejadian, teman saya itu malah terbalik. Jadi dia disangkanya COVID, sudah macam-macam isolasi, ternyata malah demam berdarah. Nah, pertanyaan saya sekarang, berapa banyak sih kasus demam berdarah? Seperti apa nih di masa pancaroba yang sekarang? Atau malah barangkali lebih tenang karena memang ada si COVID? Nanti kali ya jawabnya ya. Ya, tapi Dr. Dimple dan juga Dr. Gorga jangan dijawab dulu ya. Kita akan jawab setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya.